Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Ahad 12 April 2026. Tema pada pagi hari ini adalah bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur itu artinya bahwa kita itu berterima kasih kepada Maha Pencipta yang telah memberikan segala macam anugerah kepada kita, ya. Dan sangat wajar kalau kita patut selalu bersyukur kepadanya. Namun demikian, kita tidak bisa bersyukur begitu saja, Bapak. Dibutuhkan perangkat yang dapat memudahkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Perlu kita ketahui bahwa bersyukur itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang sangat perlu perhatian khusus. Karena bersyukur itu tidak hanya sekedar ucapan dengan lisan, ya. Karena bersyukur itu adalah merupakan kerja daripada jiwa kita, kerja daripada qalbu kiri kita. Oleh sebab itu, orang yang bersyukur betul-betul bersyukur kepada Allah, maksudnya hanyalah orang-orang yang jiwanya bersih, Bapak Ibu. Orang-orang yang selalu beriman kepada Allah. Orang-orang yang selalu istiqomah melakukan ibadah kepada Allah. Orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah. Sangat mustahil orang itu bisa bersyukur kepada Allah manakala orang itu dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, atau orang itu terlalu memperturutkan hawa nafsunya, atau orang itu dalam keadaan saudaranya belum dilapangkan, penuh emosi, penuh iri, penuh dendam, penuh dengki, atau sifat sombong, suka marah, ya. Jadi orang-orang seperti itu mustahil dapat bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya bersyukur kepada Allah itu adalah suatu upaya untuk melatih saudara supaya dalam keadaan lapang, agar kolbu kiri atau jiwa kita itu mampu menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya melapangkan saudaranya? Ya, artinya karena kita ketahui Bapak Ibu, di dalam saudar itu penuh dengan atau tempat penampungan sifat-sifat buruk di dalam diri manusia. Di dalam dada, di dalam paru-paru secara batin, Allah tempatkan itu sifat-sifat tercela, iri hati, dengki, dendam, buruk sangka. Orang lain susah kita senang, atau orang lain senang kita susah, atau sifat-sifat buruk lainnya itu tertanam di dalam dada. Nah, selama sifat buruk itu tertanam di dalam dada atau di dalam saudara kita, maka orang itu tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Seringkali kita melihat ada orang itu cara mengucapkan bersyukur alhamdulillah. Memang betul, tapi itu baru permulaan. Karena sebetulnya sejatinya bersyukur itu ada di dalam jiwa kita yang mampu mengendalikan saudaranya. Ketika jiwa mampu mengendalikan saudaranya, maka saudaranya itu dilapangkan. Dan orang itu jauh dari sifat iri, dengki, dendam, karena sudah melapangkan sifat itu, menerima atau sifat-sifat buruk lainnya, baru Allah akan menanamkan rasa syukur ke dalam jiwanya.
Jadi syukur itu sebetulnya bukan kemampuan seseorang, tetapi bersyukur itu atau syukur itu sendiri adalah fasilitas yang Allah berikan kepada hambanya manakala hambanya itu dalam keadaan lapang sodernya atau dadanya, kemudian mampu pada saat itu jiwanya atau kalbu kirinya bekerja secara maksimal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, syukur itu sebetulnya miliknya kalbu kiri, Bapak, untuk melapangkan soder agar terhindar dari sifat serakah dan dengki. Makanya syukur itu tidak bisa dilakukan orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang bermaksiat dari Allah, ya. Seringkali kita mengapresiasi syukur itu dengan jalan mengundang teman, kita makan, kita berdoa. Ya memang itu betul, tetapi itu baru awal permulaan. Karena bersyukur itu adalah kerja jiwa, kerja kalbu kiri kita. Perlu perjuangan, perlu perenungan yang mendalam, langkah-langkah selanjutnya agar kita tidak bermaksiat kepada Allah. Dan orientasi kehidupan kita adalah akhirat, bukan dunia. Baru orang itu bisa bersyukur kepada Allah. Nah, agar orang itu mampu bersyukur kepada Allah, maka syaratnya adalah orang itu harus beriman kepada Allah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 15, di situ Allah jelaskan bahwa orang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada Rasulnya. Jadi segala perintah Allah dan Rasulnya, segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka dia lakukan. Dan dia taat kepada Allah, tidak taat kepada yang lain. Dan dia taat kepada Rasulnya. Dan dia betul-betul murni menyembah Allah. Dan dia betul-betul murni bersyahadat kepada Allah. Dia betul-betul murni bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Kemudian orang itu tidak ragu-ragu, Bapak, tentang hal itu. Dan orang itu mau memperjuangkan agama Allah dengan harta dan jiwanya. Jadi ketika orang itu mempunyai harta, dia perjuangkan untuk di jalan Allah. Dia mempunyai tenaga, dia pergunakan untuk di jalan Allah. Dia mempunyai kemampuan ilmu berpikir, dia pergunakan untuk di jalan Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini yang sebetulnya bersyukur kepada Allah. Orang yang lurus di jalan Allah, orang yang berusaha menghindar dari dosa, orang-orang yang selalu istiqomah melaksanakan perintah Allah. Nah, ini yang Allah berikan kemampuan untuk bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, syarat yang kedua adalah orang itu harus melapangkan dadanya. Tidak punya sifat iri, dengki, serakah, dendam, ya, tamak, ya. Tidak punya sifat sombong, ya, sifat marah, tidak ada. Karena kalau masih ada sifat itu, maka orang itu dipastikan tidak bisa bersyukur kepada Allah. Artinya yang dimaksud bersyukur di sini hakikat daripada bersyukur itu sendiri. Karena bersyukur itu tidak istilahnya harus dilakukan oleh jiwa atau kalbu kiri, bukan dilakukan dengan lisan. Kadang-kadang lisan bersyukur tetapi jiwa tidak. Nah, ini yang padahal hakikat daripada bersyukur itu Allah menilainya daripada jiwa atau kalbu kirinya. Kita lihat di dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 125. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Jadi orang-orang yang bersedia melapangkan dadanya,
ridho melapangkan dadanya walaupun dia itu diuji dengan fitnah, walaupun dia dicomot oleh orang lain, walaupun dia didolim orang lain, tapi dia tidak membalas dengan rasa dengki, rasa iri. Dia lapangkan, dia pasrahkan kepada Allah. Maka orang yang seperti itu yang mampu bersyukur kepada Allah. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama'i. Dan siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya merasa sempit untuk menerima, ya, atau lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Jadi orang-orang yang menanamkan sifat dengki, menanamkan sifat iri, serakah, sombong, ya, merendahkan orang lain, maka orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah, karena Allah sudah mensempitkan keadaannya. Ibaratkan kita itu mendaki langit, maka semakin tinggi kadar oksigen itu semakin rendah. Itulah Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang mempunyai sifat buruk di dalam dadanya. Sifat dengki, sifat dendam, ya, sifat amarah, serakah, ya. Itu harus dilapangkan, harus diangkat. Ya. Diangkatnya bagaimana? Ya harus banyak berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina yu'minun. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi syarat orang bersyukur kepada Allah itu harus beriman. Jadi level itu kan ada 3, Islam, iman, ihsan. Jadi orang yang mau bersyukur kepada Allah, maka syaratnya dalam dirinya dalam keadaan iman. Apa syaratnya iman? Yakin kepada Allah, murni 100% kita bertauhid kepada Allah, menyembah Allah. Yakin kepada Rasulullah sebagai utusan Allah. Dan kita mau berjihad, mau memperjuangkan agama Allah dengan harta kita, dengan nyawa kita, dengan jiwa kita. Baru di situ Allah tanamkan rasa syukur kepada dalam diri kita. Senantiasa menjaga kesucian jiwa, ya. Kita berusaha istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, maka disitulah sebetulnya hakikat syukur kita kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah tambah nikmat kita. Tapi kalau kita tidak bisa bersyukur, maka azab Allah yang menimpa kita. Dan bersyukur itu kerja jiwa. Ketika jiwa yang bekerja, yang mampu menerima syukur dari Allah, maka kita harus menjaga kesucian jiwa kita, istiqomah dalam beribadah, jauhi barang yang haram, jangan makan hal-hal yang haram dari Allah. Tidak boleh kita makan makanan yang haram, yang dilarang oleh Allah. Baru disitulah rasa syukur ditanamkan oleh Allah ke dalam jiwa kita, dan dada kita atau saudara kita pasti Allah lapangkan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.